muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Imam Masjid Raya Damragen yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup beliau sehingga dari lisan beliau kita bisa mendapatkan keberkahan. Yang kami muliakan yang mewakili Bapak Bupati beserta seluruh rombongan, Bapak Kapolsek insyaallah, Bapak anggota DPD RI sempat hadir bersama kita, anggota DPR, seluruh pejabat pemerintah, Bapak dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, terkhusus lagi kepada panitia pelaksana yang sudah bekerja semaksimal mungkin demi terselenggaranya acara kita pada siang hari ini. Wabil khusus lagi yang kami muliakan dan kami takzimi para guru-guru mulia kita, anak-anak kita beserta ibu-ibu yang sempat hadir. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama dan gelar, yang jelasnya semua insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendatangkan dan mendapatkan keberkahan, dan insyaallah kalau mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Dicampur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya. Oh, iya. Tadi saya tanya, bilang di sini pintar banyak bahasa Bugis, dan tidak apa-apa. Saya campur bahasa Indonesia bahasa Bugis. Bulan ini adalah bulan Rabiul Akhir. Ulama Bugis tidak pernah mengenal istilah maulid. Yang selalu disebutkan itu adalah maulud. Makanya orang Bugis mengatakan maulud, karena peringatan maulid itu bukan peringatan waktu kelahiran, tapi peringatan untuk yang lahir. Kalau maulid itu waktu kelahiran, makanya peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran Rasulullah. Maka itu ada yang versi 9 Rabiul Awal, ada yang versi 12 Rabiul Awal. Itu peringatan maulid, artinya memperingati waktu lahirnya Rasulullah. Rasulullah sendiri memperingati waktu lahirnya yang berkaitan dengan harinya. Itu lahir hari Senin. Makanya Rasulullah memperingati dengan berpuasa. Ulama hadis kita berbeda dengan ulama fikih dalam penetapan hadis ini. Ulama hadis mengatakan perintah di situ adalah perintah untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari Senin. Ada ulama yang memahami bahwa perintah hadis ini adalah perintah berpuasa pada hari kelahiran. Itu kan dua hal yang berbeda. Karena kebetulan Rasulullah ditakdirkan oleh Allah lahir hari Senin, maka dia puasakan hari Senin. Seandainya Rasulullah, kita berandai-andai, seandainya beliau ditakdirkan lahir hari Rabu, maka dia akan puasa hari Rabu. Karena ketika beliau ditanya, kenapa berpuasa pada hari Senin? Jawaban beliau, karena saya dilahirkan pada hari Senin dan wahyu pertama itu diturunkan oleh Allah pada hari Senin. Jadi Rasulullah berpuasa karena hari kelahirannya. Makanya pertanyaannya, kita lahir hari apa?
Kalau lahir hari Rabu, maka puasakan hari Rabu sebagai tanda kesyukuran hari kelahiran. Karena caranya Rasulullah mensyukuri nikmat Allah adalah puasa. Cuma kita orang Bugis kalau syukuran makan-makan. Jadi tapi itu tidak masalah. Makanya ulama kita mengatakan disunnahkan puasa pada hari kelahiran. Kalau hari Rabu, puasakan hari Rabu. Dan banyak sahabat Nabi dan para ulama itu puasa di hari kelahiran. Karena ternyata punya hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang lahir dari ilmu. Makanya ada namanya ilmu hikmah. Kadang-kala orang bingung, kenapa ada ilmu hikmah, Ustaz? Ilmu ya ilmu, hikmah juga ilmu. Ternyata ulama kita membagi. Ada ilmu yang lahir dari ilmu dan tidak sedikit. Dalam satu hukum kadang ada 5 hikmahnya. Seperti kenapa daging babi itu diharamkan. Hikmahnya karena mengandung cacing pita. Hikmah itu tidak bisa merubah hukum. Nanti kalau misalnya ada kedokteran ahli bisa menemukan obat yang bisa membunuh cacing pita, tetap babi akan menjadi haram. Itu karena hanya salah satu hikmah dari keharaman. Ilmu hikmah ini disebut para ulama sebagai ilmu yang lahir dari ilmu. Saya kasih contoh, kenapa wanita kalau makan dilarang membuka bibir ketika mengunyah. Jadi komandre makunreye de nawadding nabuka sumpan na komakemai. Hanya ketika dia menyuap dia membuka mulutnya, tapi pada saat mengunyah itu harus kasih rapat. Karena kenapa? Ternyata itu salah satu caranya, hikmahnya itu wanita itu suaminya pengantin baru setiap malam. Kalau orang tahu itu betul. Artinya apa? Bibir atasnya perempuan itu terkoneksi dengan bibir bawah. Nah itu kalau sudah tidak paham lagi saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan. Cuma sampai di situ saya bisa jelaskan. Itu hikmahnya. Kemudian kenapa kita dilarang melangkahi makanan? Kadangkala ada ikan di depan kita, kadang kita mengambil yang jauh. Besemali walimata malanandre. Kan itu dilarang. Hikmahnya orang yang tidak melangkahi makanan itu rezekinya orang yang uruskan. Tapi kalau orang mengambil makanan yang jauh darinya, itu rezekinya tidak bisa dia dapatkan kecuali dia harus urusin. Itu hikmah, Pak. Kan ada orang makan itu seperti eskapator tangannya. Begini, itu kan itu. Itulah sehingga orang Bugis itu menggunakan baki supaya bisa diputar. Sebenarnya ilmu ini kan terbagi, Pak. Makanya ulama-ulama dulu kalau ilmu hikmah larangannya tidak pakai haram. Pasti istilah yang dia pakai adalah pamali. Larangan untuk ilmu hikmah itu disebut pamali. Larangan untuk ilmu fikih itu adalah haram. Jadi kalau ada istilah pamali pasti itu ilmu hikmah. Tidak masuk ke hukum. Ini penting saya luruskan dulu karena sudah mulai banyak sekarang yang menyalahkan itu. Ulama dulu kita itu hebat. Tidak pernah langsung menyalahkan. Saya menelusuri beberapa penjelasan ulama dan bertanya ke beberapa ulama sepuh yang masih saya bisa dapat. Itu luar biasa, Pak. Termasuk baca-baca. Orang Bugis itu kental dengan baca-baca termasuk doa-doa. Yang bisa menyembuhkan tulang yang patah itu bisa disambung kembali tanpa menggunakan obat medis. Itu ada. Tulang yang retak itu bisa dia sambung kembali hanya dengan menyiram air putih. Itu bisa. Ulama dulu melihat itu, tapi ulama kita mengatakan kalau saya ganti baca-bacanya, dikhawatirkan kalau baca-baca ini tidak jadi. Kan begitu. Nanti ulamanya disalahkan. Mengatakan, wah kalau Pak Kiai mengatakan ini salah, kasihlah kami doa yang bisa menyambung tulang tanpa membaca baca-baca kami. Takutnya kalau diajarkan tidak jadi. Sehingga untuk melanggengkan doa ini karena doa itu diterima oleh Allah, maka dia islamkan. Dia kasih basmalah di depannya, baru dia kasih akhirnya barakah doa la ilaha illallah kum fayakun. Sehingga itu menjadi Islam. Itu hebatnya ulama dulu.
Jadi dia tidak mengganti, tapi dia membungkusnya, mengawali dengan basmalah, menutup dengan kalimat la baraka doa la ilaha illallah kum fayakun. Itu caranya mengislamkan baca-baca. Sehingga baca-baca yang dulu yang tidak pakai itu semua diisi dengan itu. Sehingga prosesnya islamisasi baca-baca dan juga budaya yang diislamkan. Itu pentingnya. Ulama dulu berdakwah begitu, pakai budaya, dan itu tidak hilang. Cuma sekarang ada yang memotong itu. Tapi tidak ada jadi sulbar, Pak. Cuma di kampung saya banyak. Kemudian kita kembali. Makanya puasakan hari kelahiran sekaligus puasa pada hari Senin. Kenapa? Siapa yang berpuasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Itu sunnah selamanya hatta yaumil qiyamah. Yang kedua, puasakan hari kelahiran. Kenapa? Karena sunnah hukumnya berpuasa pada hari kelahiran, sebagaimana Rasulullah puasakan hari kelahirannya. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu pesannya Ki Hamid Pasuruan. Jadi kalau mau terjaga, tidak kena kolesterol, asam urat, pakai ini. Salah satu amalan itu, Pak, untuk sehat. Puasakan hari kelahiran. Hanya ulama-ulama kita yang puasa di hari kelahiran itu jarang kena penyakit lain-lain. Itu hikmahnya. Cuma banyak orang tidak tahu hari apa dia lahir. Banyak, apalagi yang sudah lama orang tua kita itu banyak tidak tahu hari apa saya lahir ini. Cukup kalau tidak tahu, puasakan hari kelahiran Rasulullah, minta berkahnya. Karena nurnya terkoneksi dengan kita. Kemudian yang kedua, puasa hari Kamis itu kan juga sunnah. Ini puasa hari Kamis itu karena pahala dan doa ibadah itu di store. Sebenarnya sistem kerja malaikat ini sama aja dengan pejabat. Ada pejabat setiap 1 pekan itu melapor ke bupati misalnya. Ada juga laporan bulanan, ada laporan tahunan. Malaikat juga begitu. Setiap dalam 1 pekan itu melapor di hari Kamis. Makanya kalau kita berdoa, itu malaikat catat. Catatan ini nanti hari Kamis baru dilapor. Nah begitu. Makanya kalau orang hari Senin berdoa, itu belum dilapor, Pak. Itu baru dicatat. Nah banyak orang berdoa baru berubah. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Malaikat juga pusing. Iya. Kalau kita mau ambil analisa sederhananya, kenapa? Karena malaikat belum lapor, kau sudah minta 3, dan ini sudah berubah-ubah. Dari situlah ada kaulun Imam Syafi'i mengatakan ijabud doa arba'ina yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari 40 malam berkesinambungan, jangan ganti doanya. Sama jika kalau ada anak kecil, setiap hari dia minta sepeda selama 40 hari. Belum sampai 40 hari kita akan belikan sepeda. Kecuali hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor-motor, hari Rabu minta es krim. Kita cuma belikan es krim supaya dia diam. Begitu juga seketika kita berdoa, jangan ganti doanya. Dari situlah ada ulama menganjurkan mengikuti imam selama 40 hari berjamaah, jangan terputus. Karena doanya imam tidak pernah berubah. Di situ kuncinya. Jadi kita pelajari saja agama seperti itu, Pak, gampang. Tidak susah. Cuma kadang ustaznya yang bikin susah. Iya, yang kedua kadang-kadang juga saya mengatakan agama itu, Pak, sebenarnya jalur masuk surga itu sangat mudah. Nabi itu sudah kasih kita jalur paling gampang. Cuma kadang ustaznya bikin takut-takut terus. Makanya mungkin saya salah satu penceramah dari sekian banyak penceramah itu selalu membuka jalur bahwa rahmat Allah itu besar. Kenapa Rasulullah disebut dengan rahmatan lil alamin? Kemudian Allah disebut dengan Rabbul Alamin. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Tapi intinya sama. Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh alam. Sedangkan Nabi adalah rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah itu semua benda makhluk bersalawat kepadanya. Makanya sebenarnya tempat kita ini juga terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Itu terkoneksi. Kenapa? Tidak ada tempat tanah yang ditempati bangun masjid itu tidak terkoneksi langsung dengan Rasulullah
Karena dalam satu risalah bahwasannya air yang dipakai memandikan Rasulullah itu kan air dari sumur Gars. Kalau ada yang naik umrah, silahkan datang ke sumur Gars. Kalau di Madinah itu 20 rial itu naik mobil ke sana, ambil air sumur Gars. Karena Rasulullah sebelum wafat itu punya wasiat. Nanti kalau saya meninggal, air yang kau gunakan untuk memandikan aku, ambil air dari sumur Gars. Nah, jadi bukan air Sam-Sam. Banyak di antara kita itu kalau meninggal dimandikan campur dengan air Sam-Sam. Rasulullah tidak. Dia minta air sumur Gars. Dan dimandikanlah Rasulullah ketika wafat dengan air sumur Gars. Dan airnya itu tidak jatuh ke tanah. Setiap disiramkan ke Rasulullah, itu air itu justru berputar naik ke atas. Dan itu tidak jatuh ke tanah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Air itu naik ke langit. Nanti hujan pertama setelah Rasulullah wafat, air itu turun mengikuti rintik-rintik hujan yang hujan di seluruh bumi. Dan di mana ada menetes air mandi Rasulullah satu tetes, maka di situ akan dibangun masjid satu. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat tetesan air mandi Rasulullah itu sudah terbangun masjid. Makanya masjid itu terkoneksi langsung. Makanya kalau ada orang mengatakan sholat di rumah dengan di masjid sama saja, itu enggak. Kalau sholatnya sama-sama benar. Tapi kalau koneksinya itu beda. Ini penting saya dulu nukan karena ada yang menganggap bahwa rumah dengan masjid sama. Ini yang anukan. Makanya kalau ada rezeki umrah atau haji, datanglah ke sumur Gars, ambil air walaupun hanya satu botol kecil. Nanti kalau ada yang meninggal, ambil air itu kemudian siramkan, campurkan dengan air yang dipakai memandikan jenazah. Itu bisa insya Allah ada keberkahannya untuk bisa mengambil syafaat Rasulullah. Itu berkahnya. Cuma agak susah. Kemarin yang kasih tahu saya itu yang salah satu jamaah bilang, Pak Ustaz, saya antri itu kurang lebih 3 jam baru bisa tembus mengambil. Itu agak berat. Cuma jamaah haji Indonesia kayaknya kurang ke sana. Karena banyak yang tidak tahu. Itu. Tuh, sumurnya itu disebut sumur Gars. Kemudian ini makanya kita adakan peringatan Maulud Nabi. Artinya orangnya yang kita peringati. Makanya Afrika itu bermaulid sampai 6 bulan. Tapi tidak ada istilah Rajab di sana. Kita ada Isra Miraj. Kalau dia tidak, maulid itu 6 bulan sampai bulan Rajab. Jadi diambil sampai bulan Sya'ban. Nanti Ramadan baru lepas. Itu luar biasanya mereka. Tapi kita ya peringatan maulid. Waktu 1 bulan ini pun sudah lewat Pak. Karena ini sudah Rabiul Akhir. Saya sebenarnya dihubungi panitia. Saya mengatakan, dalam hati saya mengatakan, sebenarnya biar saya tidak masuk di Sulawesi Barat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ilmu ulama kita ini jauh dari apa yang saya tahu. Ulama kita di sini di Sulawesi Barat itu punya sanad langsung. Para habaib itu punya sanad langsung. Dan masih banyak suriat-suriat para rasul di sini tinggal. Ulama-ulama kasyaf kita masih banyak. Cuma anak-anak kita belakangan ini kadangkala mau mengambil ilmu harus diambil yang sama yang viral-viral itu. Musibah juga itu, Pak. Iya. Saya kasih tahu anak-anakku yang belajar di tempat ini, ulama kita jaga yang ada di sini. Ambil berkahnya, makanya banyak orang itu datang ke sini hanya ngaji 1 minggu baru pergi. Kenapa? Hanya ingin menyambung sanad kemudian pergi. Supaya mereka punya guru tersambung ke sini. Ini saya harus kasih tahu. Sebenarnya kalau saya masuk ke sini ceramah Pak tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya ulama kita di sini. Jauh sekali. Ini saya harus istilahnya ini saya harus buka ini. Karena ulama kita itu punya sanad langsung. Makanya ulama kita yang ada di sini hargai betul. Saya sangat takzim. Saya sebenarnya tidak berani masuk ceramah di sini, Pak. Cuma karena panitia
Itu bolak-balik. Sebenarnya saya sudah close jadwal. Tapi panitia selalu berusaha, Pak Ustaz minta waktunya. Saya juga mau maaf, kemarin minta untuk bikin video. Pak Ustaz bikin video bahwa akan berangkat ke sini. Sebenarnya itu saya tidak pernah lakukan. Baru sekali ini saya lakukan. Kenapa? Saya sebenarnya tidak mau kalau hal itu terlalu diinikan. Kita ngaji sederhana saja. Ya, jangan yang ulama, saya kasih tahu itu, yang kayu yang mengambang di laut itu tidak ada isinya, Pak. Yang berisi itu yang tenggelam. Sama aja ustaz, yang viral-viral itu kadang tidak ada isinya. Kayak saya ini. Ya, yang diam-diam itu yang punya isi sebenarnya. Cuma kadang kita selalu melihat yang nampak itu. Karena kita pakai ukuran lahiriah, tidak pernah melihat dengan mata batin. Itu penting. Ini yang saya harus beritahukan langsung kepada anak-anakku, jangan sampai nanti mau viral, nanti ulah orang-orang viral kayak saya ini viral musibah juga, Pak. Saya tidak punya tim media itu, sengaja dari dulu tidak. Ada yang beberapa yang minta, yang ikut-ikut ke sini kan juga. Itu saya tidak pernah minta dan saya tidak punya tim. Akun-akun itu tidak, saya tidak mau. Ada pesannya guru tak ya Jadul Muin Yusuf kali Sidendre, yaitu cara mainak pasti dakah. Ya kupura ni masih dakah aja nomor rusuh. Itu kan begitu. Jadi jangan sampai ceramah diurus lagi kalau sudah, itu jadi masalah. Jadi saya tidak pernah urus itu. Makanya kalau viral itu orang aja yang angkat. Sebenarnya saya tidak mau seperti itu. Tapi musibah, makanya saya bilang ini musibah. Kemudian saya lanjutkan. Kita memperingati kehadirannya Rasulullah di muka bumi. Kenapa? Karena satu-satunya orang dari semua nabi dan rasul yang dikasih otoritas untuk memiliki kewenangan ibadah itu cuma Rasulullah. Saya bisa pastikan, dulu saya tidak paham ini, Pak. Nanti saya tanya ke beberapa ulama, itu baru saya paham kenapa disebut rahmatan lil alamin. Rasulullah itu begini, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan semua nabi-nabi itu perintahnya Allah perintahkan langsung untuk disampaikan kepada umatnya. Itu tidak ada otoritasnya. Jadi perintah Allah langsung ke umatnya melalui nabinya. Tapi untuk Rasulullah itu ada dua. Ada perintah Allah langsung kepada hambanya, ada perintah yang disandarkan ke Rasulullah. Itu tidak sandarnya ke Allah, padahal itu ke Allah sebenarnya. Tapi disandarkan ke Nabi. Makanya dua tingkat. Sholat fardu 5 waktu ada sholat sunat. Sholat sunat inilah yang disandarkan ke Rasulullah. Puasa Ramadan wajib, itu perintah langsung. Tapi ada puasa sunnah, itu disandarkan ke Nabi. Kemudian haji itu wajib, ada umrah sunnahnya. Jadi umrah ini disandarkan ke Nabi, makanya disebut sunnah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang punya sandaran ibadah, dan sandarannya inilah yang menjadi asbab syafaat nanti. Sedangkan untuk yang ke Allah itulah menjadi rahmat. Makanya satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat langsung itu cuma Rasulullah. Karena sandaran ke situ tadi. Kenapa? Kita besok tanya, kenapa bisa seperti itu? Itu karena Rasulullah yang meminta. Bahkan ada 22 doanya Rasulullah, cuma satu yang tidak diijabah oleh Allah. Allah memang minta, "Intu ini ya Rasulullah, saya tidak terima." Ditolak. Ada 22 itu, 21 diterima, Pak. Apa doanya? Dia minta, "Ya Allah, pendekkan umurnya umat. Jangan panjang." Nabi Daud itu 900 tahun lebih, 930. Ada umatnya yang tembus sampai 1000 tahun. Rasulullah tidak minta itu. Yang dia minta, likulli sain hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Antara 60-70 tahun. Kenapa? Nabi sudah hitung. Kalau dia berdosa, tidak lama berdosa. Itu sudah hitungannya. Kalau orang 1000 tahun umurnya, Pak, main judi, minimal 900 tahun main judi. Iya, betul. Jadi kalau Rasulullah hitung-hitung, kalau umatku dia melakukan dosa, itu tidak lama. Makanya hisabnya juga tidak lama. Itu juga peluangnya dia meminta bonus. Makanya dia katakan, "Ya Allah,
ketika umatku melakukan kebaikan, maka lipat gandakan. Tapi ketika dia melakukan dosa, cukup satu yang kau tulis, itu pun kalau dia tidak bertobat. Dan itu dikabulkan, Pak. Makanya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ketika kau melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10. Tapi ketika dosa itu cuma satu. Dan ketika kau bertaubat dirubah menjadi kebaikan. Itu hadiahnya itu luar biasa, Pak. Makanya ulama dulu itu tidak pernah memvonis orang masuk neraka kalau berdosa. Dia paling mengatakan taubat maka baru sholat. Kenapa? Dia sudah hitung. Kalau satu kali berbuat kebaikan, satu kali kau berdosa, kan masih ada bonusmu 9. Kalau hitung-hitung, kan begitu. Kan 10 kalau kebaikan. Tapi jangan jadikan ini supaya kita melakukan dosa. Wah, parah itu. Ini hanya jalur supaya kita betul-betul bahwa Rasulullah memang adalah rahmat untuk kita. Ini yang harus kita pahami. Jadi Nabi itu sudah minta lipat gandakan. Bahkan ada pahala yang tidak terbatas. Nanti kiamat baru berhenti itu. Seperti membangun masjid. Itu kan amal jariah. Mengalirkan air seperti sumur bor yang dipakai orang. Jadi selama masjid ini kalau ada batu tak menempel di sini, ada semen, ada pasir, maka itu jalan terus pahalanya. Dari situlah Nabi pukul rata, membana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, pasti dibangunkan istana di dalam surga. Orang tidak sholat, Pak, tetap ada rumahnya di surga. Kalau ada orang di sini dekat pon masjid sini, rajin nyumbang ke masjid tapi tidak sholat, tetap dibangunkan istana. Karena itu sudah dijanji, cuma dia tidak masuk. Iyalah, dijanji aja dibuatkan itu kan. Jangan langsung mengatakan, wah biar kalau sudah menyumbang sudah masuk surga. Enggak, cuma janjinya kalau bangun masjid dibangunkan istana di sana. Nabi tidak katakan dijamin masuk surga, enggak. Makanya lihat ujungnya hadis. Sama itu yang saya sampaikan, Pak, beberapa kali saya sampaikan. Sogok menyogok itu tidak berdosa. Saya sudah cari dalil, tidak temukan. Bahwa orang yang disogok dan menyogok itu berdosa, tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan orang yang disogok dan menyogok berdosa, saya itu pasang badan, tidak ada hadisnya saya dapat. Saya punya kitab itu, kitab ensiklopedia hadis Nabi. Kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya, saya tidak temukan. Yang ada hadisnya itu ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu aja. Tidak berdosa itu, Pak. Cuma masuk neraka. Iya. Kenapa hadis itu pakai neraka? Karena orang yang berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dia di ultimatum itu bukan pakai dosa, di situ pakai neraka supaya mereka memang menghindari. Iya, kalau orang berdosa kan bisa bertobat, sholat sunat tobat selesai. Tapi kalau ujungnya langsung disebut neraka itu langsung punya kapling. Kan begitu. Makanya kita harus lihat juga konteksnya, Pak. Makanya saya tuh kalau mengatakan berdosa Pak Ustaz sholat sogok enggak berdosa, cuma masuk neraka. Itu ya. Tapi tidak ada di sini deh. Caleg-caleg itu, Pak, mestinya juga bagi-bagi sedekah. Iya, bersedekahlah. Tapi jangan menyogok. Itu beda. Agama membolehkan sedekah, tapi melarang sogok menyogok. Sama-sama pemberian. Cuma kalau satu pakai ultimatum, berarti itu sudah sogok. Tapi kalau satu tidak pakai ultimatum, hanya minta didoakan. Mestinya hari Jumat itu cari orang miskin di kampung kita 7 orang, sedekahi dia. Kemudian minta dia mendoakan kita. Beritahu saja, ini sedikit ada rezeki saya berikan kepada kita. Aku mohon didoakan karena saya punya hajat. Itu aja. Itu bukan sogokan, itu sunnah. Cuma masalahnya kalau bawakan sembako baru bikin gambar, baru bawa. Pak, ini sembako, ini nomor saya. Coblos nanti. Oh, itu sogok itu, Pak. Jadi masalah itu. Bukankah ada orang yang datang kepada Rasulullah karena sudah puluhan tahun sudahnya menikah, itu tidak punya keturunan, sehingga dia minta nasihat kepada Rasulullah, apa yang kami harus lakukan supaya bisa dapat keturunan? Agar Nabi minta, carilah 7 orang miskin di hari Jumat kau sedekahi, dan mintalah dia mendoakan kamu, karena 7 orang miskin yang berdoa itu mengalahkan 40 orang alim. Itu wasiat Rasulullah.
Dan itu bisa menembus pintu langit. Makanya caleg-caleg itu cari orang miskin, Pak. Tahu kasiasi tasapa, aja na tahu perri. Ya, si salah. Ya kau tahu kasiasi dia memang tahu gagagana. Ya kau tahu perri ang kamotoro na melo imang oto. Ayo tu makai kah. Ina tu 5 kibo surat katarang kurang mampu. Penuh kantor desa. Mak bula walot terima bantuan. Oh itu semua itu. Tahu perri ni itu 5 dareking. Tidak ada di sini di. Alhamdulillah. Jangan tersinggung ibu. Iya. Iya, si salah tahu perri si batau kasih. Ya kau tahu perri tahu madareke ni itu. Mega gagana tapi toli merasa miskin. Iya, bahkan ada orang lebih miskin di bawahnya tapi dia merasa lebih miskin. Tahu perri itu. Dia natu dia napa aja madareke. Enggak berhenti itu setiap hari mengeluh. Itu tahu perri itu. Dia tahu nak perlu ya lek bantuan si tongan atau mak itu. Tak perlu. Makanya kalau di campur lagi yang ini cari saja orang miskin. Banyak itu yang tidak minta-minta. Tapi betul-betul sangat susah kehidupannya kita lihat. Bantu dia. Karena doanya itu bisa menembus pintu langit. Itu. Hanya orang-orang kadang datang itu. Jadi punyalah amalan khusus. Karena sedekah itu Pak ada tingkatannya. Saya dulu ngaji tasawuf. Itu sedekah ada 5 tingkatannya. Ada hadis itu, dau mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Oh kadang orang sedekah lewat celengan, isi celengan. Baru berdoa sembuh. Ulama saya beritahu saya, oh bukan itu nak. Kalau punya penyakit, dokter sudah angkat tangan, ada sedekah yang bisa langsung itu. Bagaimana caranya? Itu sedekah tingkatan pertama. Kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Itu. Itu agak berat. Betul Pak. Kasih pin ATM. Oh itu luar biasa. Kenapa? Orang kayanya Mesir itu yang bendahara membantu Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ketika dapat waktunya mau pembelian penyaluran beasiswa, itu dia cuma serahkan kunci peti besi tempat uangnya. Dia cuma mengatakan ini tempat uang saya, ini kuncinya. Silahkan ambil, kalau kurang melapor. Kalau ada sisanya simpan saja di situ. Dan apa yang terjadi Pak? Menurut informasi yang saya dapatkan oleh ulama kita mengatakan, ketika sudah diambil 2 hari, 3 hari dia buka, itu justru kotak tempat uangnya itu selalu penuh. Padahal itu sudah diambil. Kan ada rezeki itu yang tidak melalui wa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu. Ada itu. Makanya ada jalur khusus. Cuma kadang kita tidak bisa Pak. Karena bilang bagaimana kalau ngambil semua? Wah. Nah, itu yang jadi masalah. Ini yang agak berat ini. Kemudian tingkatan yang kedua, sedekahnya jangan tahu berapa yang kita sedekahkan.